Salam sejahtera dan shalom bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat firman Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Kami senantiasa dari Gereja HKBP Batam mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya agar senantiasa dalam kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman ya renungan pada hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan ini adalah orang Kristen adalah anak-anak terang. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, dikatakan ada suatu keluarga di mana orang tua pada keluarga itu sudah lanjut usia. Terdapat pula 3 orang anak dalam keluarga itu dan seluruh anak-anaknya telah berkeluarga. Kalau dalam strata sosial kehidupan kita sebagai orang Batak, si orang tua ini sudah mempunyai atau masuk pada kategori 3 hal, yaitu Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Semuanya telah ada padanya. Nah, telah beberapa kali anak-anaknya meminta agar si orang tua ini membagi-bagikan hartanya, mana yang menjadi bahagian daripada anak-anak tersebut, selagi orang tua itu masih sehat. Namun, si orang tua itu sama sekali tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh anak-anaknya. Mengapa? Karena si orang tua ini melihat akan sifat tabiat daripada anak-anak. Ia melihat anak yang pertama yang sangat-sangat bandel atau jukat, yang keras kepala, yang suka melawan orang tuanya. Bahkan dia adalah anak yang paling getol meminta untuk pembagian harta tersebut. Maka si orang tua itu pun mengatakan di dalam hatinya, wah enak sekali dia. Saya membagi-bagikan harta ini sementara dia adalah suka melawan terhadap orang tuanya. Nah, lalu orang tua ini melihat akan anak yang kedua, di mana gaya hidup anak yang kedua ini adalah poros. Omongannya banyak, tetapi tidak ada yang diperbuat apa-apa. Dikit-dikit hanya meminta kepada orang tua, tetapi hasilnya tidak pernah ada. Maka si orang tua pun kembali berpikir di dalam hatinya, sayang sekali bila semua harta ini dibagikan kepada anaknya tersebut. Semuanya ini pasti akan habis.
Lalu si orang tua memperhatikan anak yang ketiga, yang mana anak yang ketiga ini tidak banyak berbicara, namun hidupnya pas-pasan. Lalu orang tua itu berpikir, tidak mungkin juga harta ini akan saya sampaikan kepada anak yang terakhir ini, karena apa yang bisa dikatakan oleh abang dan kakak-kakaknya nanti. Lagian, di dalam pengamatan daripada si orang tua ini, sepertinya anak tersebut tidak mampu. Maka orang tua itu kembali menjadi bingung. Namun bagaimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara, yang namanya pembahagian itu harus dan akan tetap dilaksanakan. Karena orang tua ini takut bila pada akhirnya keluarga ini menjadi hancur. Akhirnya si orang tua ini memutuskan membuat suatu ujian kepada anak-anaknya. Siapa yang menjadi pemenang di dalam ujian itu, maka 70% daripada harta yang ada itu akan disampaikan untuk dipelihara, bahkan akan semakin dilimpahkan oleh siapa yang menjadi pemenangnya. Ujiannya apa? Lalu orang tua ini mengatakan demikian, di sini ada sebuah kamar, lalu tolong isi kamar ini dengan benda, barang sampai penuh. Lalu orang tua ini memberikan modal kepada anak yang tiga ini. Diberikan modal semuanya sama, sejumlah 5 juta rupiah. Lalu mereka mulai berpikir-pikir masing-masing apakah benda yang akan mereka isi supaya kamar tersebut berisi penuh. Tetapi dengan catatan, kalau uangnya masih sisa dan sisanya masih banyak, maka itulah yang menjadi pemenangnya. Lalu si anak pertama dia pergi ke pasar. Setelah tiba di pasar, dia membeli gabus. Ringan, pikirnya gampang, mudah diisi kamar tersebut. Diisi sampai penuh. Cukup. Dan uang masih sisa. Dari 5 juta yang diberikan, ternyata yang terpakai hanya 700.000 rupiah. Masih banyak sisanya. Wah, mungkin saya akan menjadi pemenang untuk mendapatkan harta warisan. Lalu tiba kepada anak yang kedua, dia pun berpikir apakah kira-kira yang akan diisi dalam kamar tersebut. Lalu dia pergi ke pasar, akhirnya dia membeli kapas, yang mana kapas tersebut diisi sampai penuh ke ruangan itu. Ternyata harga kapas itu lebih murah lagi daripada gabus tadi, yang mana kapas tersebut seharga 500.000 secara keseluruhan. Artinya masih memiliki sisa uang yang banyak dibanding daripada anak yang pertama. Apakah itu sudah menjadi pemenang? Oh, ternyata belum. Tibalah kepada giliran anak yang ketiga. Lalu si anak yang ketiga ini membawa mereka semua ke depan kamar tadi, di mana pintu kamar tersebut masih terkunci, dan mengembalikan sisa uang kepada orang tuanya itu sejumlah 4.999.000 rupiah. Artinya yang terpakai hanya 1.000 rupiah. Lalu saudara-saudara yang mulai heran, apa-apaan ini? Apakah dia memakai uangnya sendiri untuk membeli barang-barang untuk diisi ke dalam kamar tersebut? Si orang tua pun mulai kebingungan. Tetapi tidak lama kemudian anak yang ketiga membukakan pintu tersebut. Setelah dibukakan, ternyata yang ada adalah, yang mereka lihat adalah sebuah lilin yang menyala, yang menyinari ruangan itu. Dia mengatakan, saya hanya membeli sebuah lilin yang saya nyalakan, lalu cahayanya ini sudah menerangi, memenuhi isi daripada ruangan itu. Mendengar dan melihat keadaan itu, orang tua menjadi kaget. Ternyata anak yang ketiga ini, walaupun dia adalah pendiam, ternyata dia juga adalah orang yang cerdas, orang yang berpikir, orang yang memiliki pertimbangan dan memiliki jangka panjang. Pasti dia bisa memelihara harta saya ini, sehingga pemenangnya disampaikan kepada anak yang ketiga tersebut. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, hakikat terang dan gelap juga disebut di dalam naskah renungan kita pada hari ini. Di mana terang dan gelap ini juga menyangkut pada karakter, power daripada seseorang itu. Terang atau siang dikatakan
itu ibarat orang-orang yang sadar, yang berbaju zirahkan iman dan kasih, serta yang berketopong pengharapan dan juga keselamatan. Inilah orang-orang yang tinggal yang disebut sebagai anak-anak terang tadi. Sebaliknya, yang disebut sebagai kegelapan adalah mereka yang hidup di dalam dosa, yang mata rohaninya dibutakan oleh hal-hal yang membuat mereka mabuk akan kehidupan atau pada hal-hal yang menuntun mereka kepada kebinasaan itu. Sementara dikatakan kedatangan Tuhan telah dekat. Inilah dua ciri atau dua bentuk kehidupan yang berbeda sekali. Ada pula yang menyesatkan pada saat itu mengatakan bahwa hari Tuhan ini belum tentu dan belum tahu kapan tibanya. Saat manusia berdosa juga Tuhan tidak langsung marah dan tidak langsung memberikan hukuman. Maka marilah kita melakukan dan hidup di dalam dosa. Karena itu Paulus menegaskan jangan lakukan itu. Tetapi hiduplah di dalam terang. Bukan hidup di dalam dosa. Bukan kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan yang haus akan berbagai hal-hal yang bersifat duniawi ini, tetapi carilah terang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa Tuhan mengajarkan kita agar hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang. Artinya hidup di dalam Yesus Kristus, sebab terang itu, terang ajaib itu adalah Yesus Kristus. Alkitab dengan tegas mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka sebagai ciptaan baru itu, kita yang tadinya diperhamba oleh dosa, tetapi telah diberikan kehidupan yang baru, diselamatkan di dalam terang Kristus. Maka kita harus memelihara kehidupan yang baru itu, yang sudah memindahkan kita dari kegelapan tadi kepada terang yang pasti untuk menuntun kita kepada keselamatan. Maka dikatakan seperti judulnya tadi, orang Kristen adalah anak-anak terang. Yang kedua yang hendak disampaikan oleh nas ini adalah salah satu sikap dalam terang itu adalah ketika kita hidup di dalam kasih. Jadi bukan hanya mengatakan kita telah hidup di dalam terang, kita telah merasakan keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, tetapi wujudnya adalah di dalam kasih. Kasih yang bagaimana? Yaitu mereka yang di dalam kerendahan hati, yang tulus apa adanya, bukan yang dibuat-buat. Inilah harga, inilah kepribadian kita sebagai ciptaan Tuhan yang telah hidup di dalam terang itu. Sehingga kita bukan hanya tampak di luar saja, kelihatan manis, kelihatan baik, kelihatan hormat, kelihatan sopan, tetapi di dalam hati masih tersimpan berbagai dendam dan kebencian kepada orang-orang lain. Bukan demikian. Kalau dikatakan terang, maka orang akan melihat, orang akan merasakan. Itulah yang Anda kita miliki. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, ketika kita telah hidup di dalam terang, maka mari kita membawa terang itu juga kepada orang lain. Ibarat kita sedang memegang pelita, bagaimana pelita itu kita bawa kepada kehidupan yang lain, supaya semuanya sama-sama disinari di dalam terang kemuliaan Kristus, agar semakin tersingkirlah segala perbuatan-perbuatan tabiat-tabiat di dalam dosa, tetapi terang Kristus, terang ajaib, senantiasa menjadi pancaran dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, jadilah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Apapun perbuatan, apapun yang kita kerjakan pada hari ini, kiranya terang Kristus menerangi pikiran dan juga menerangi hati kita, sehingga apa yang keluar dari dalam diri kita ini, semuanya itu adalah hal-hal yang diinginkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Satu hari telah kami lalui dan kami kini telah tiba pada hari yang baru ini. Kami menyadari semua itu adalah karena tuntunan-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Maka kami bersyukur hanya kepada Tuhan, sebab hanya Engkaulah penolong
dan jalan keselamatan di dalam hidup kami. Kini kami juga telah disapa dengan firman. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Anak-anak yang dipenuhi oleh kasih, perdamaian, dan kebaikan. Bukan anak-anak yang pribadinya dituntut pada suatu kebinasaan. Dan Engkau yang telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari dosa kepada kehidupan, dari kesia-siaan kepada pengharapan, agar kami menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan, menjadi pewaris di dalam kehidupan kekal. Maka sertailah kami sekalian, agar terang-Mu itu senantiasa kami pelihara di dalam hati dan jiwa kami, di saat kami hendak memulai aktivitas dan pekerjaan kami, dalam pikiran maupun dalam perbuatan kami. Biarlah kiranya kami senantiasa merenungkan akan firman-Mu ini, sehingga perbuatan dimanapun yang kami kerjakan, tidak satupun itu yang terpisah dari kehendak Tuhan. Tidak satupun itu yang dilakukan hanya seturut kehendak kami, namun semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh pendengar firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, yang sedang bergumul, yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, yang sedang berbeban berat. Ya Tuhan, hantarkan kepada mereka terang yang daripada Tuhan, agar terang-Mu itu menyinari mereka di dalam berbagai beban dan keluh kesah itu, dan membawa dan menerangi kehidupan mereka kepada suatu pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat berangkat melakukan aktivitas kita masing-masing. Mari berjalan dalam terang Kristus, tetap senantiasa memakai masker. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.